Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berusaha untuk membentuk lautan bintang. Pada saat ini jumlah bintang di tubuh Xiao Yan telah meningkat menjadi total 2000. Hal itu berarti bahwa lautan bintang Xiao Yan pada saat ini telah berada di tingkat Xuan. Jie dan Han Sen menatap dengan terkejut karena dalam waktu 1 tahun Xiao Yan benar-benar telah mencapai tingkat ini. Hal itu dikarenakan sesungguhnya lautan bintang tingkat Xuan yang berada di aliansi Dou-Xian ini tidaklah banyak. Para dogat di aliansi Dou-Xian kebanyakan memiliki lautan bintang tingkat kuning dan hal tersebut masih merupakan mayoritas. Dengan keberadaan laut bintang tingkat Xuan ini sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan di aliansi Dou-Xian. Keduanya pada saat ini sangat takjub dan Han Sen segera berkata bahwa dirinya tidak menyangka Tuan akan bisa menembus ke tingkat ini. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini hanya tinggal proses selanjutnya. Mendengar hal tersebut Jie pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sepertinya semua ini masih belum berhenti. Sebaiknya pada saat ini Han Sen memperhatikan Tuan Xiao Feng lebih detail lagi. Han Sen pun sedikit terkejut sebelum akhirnya dirinya segera menyipitkan matanya dan memandang ke arah Xiao Yan. Han Sen pada saat ini menjadi semakin terkejut setelah bisa merasakan bahwa Xiao Feng pada saat ini tidak berniat berhenti. Dengan penuh keheranan dirinya pada akhirnya bergumam, mungkinkah pada saat ini Tuan Xiao Feng ingin meningkatkan lautan bintangnya? Jie pun hanya tersenyum sebelum akhirnya keduanya pada saat ini kembali menunggu dan memperhatikan Xiao Yan. Pada saat ini lautan bintang Xiao Yan benar-benar terus meningkat membuat Jie dan Han Sen bersemangat. Han Sen pada akhirnya bergumam bahwa menurut informasi yang dirinya dapatkan di antara pewaris terkuat yang ada tampaknya hanya 2 orang yang berada di lautan bintang tingkat di ini. Selain itu konon di antara mereka juga ada orang lain yang lebih kuat. Dikatakan bahwa tingkat dari lautan bintang yang dimilikinya sangat spesifik. Orang-orang telah memastikan bahwa sosok tersebut memiliki lautan bintang di tingkat surgawi. Namun orang ini sangat rendah hati dan jarang muncul ke permukaan. Dirinya seolah-olah telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak sehingga hanya ada sedikit orang yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen pada saat ini Jie juga menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga pernah mendengar hal tersebut, tetapi seiring dengan berjalannya waktu orang tersebut benar-benar tidak pernah muncul dan tidak pernah bisa dikonfirmasi keberadaannya. Dengan begitu maka kabar mengenai lautan bintang tingkat surgawi ini juga tampaknya telah merupakan rumor dan sebuah legenda. Terlebih lagi mungkin hilangnya pewaris jenius ini juga adalah karena pembantaian yang dilakukan oleh para pewaris yang lebih kuat. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar dari aliansi Dou-Xian. Tampaknya semua itu benar-benar mungkin terjadi mengingat situasi yang saat ini dialami oleh Tuan Xiao Feng. Han Sen pun mengangguk dan mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jie. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang-bincang pada saat ini sesosok segera datang. Sosok ini adalah Zhongbo dan pada saat ini ketiganya segera berkumpul melihat kedatangan dari Zhongbo. Han Sen segera bertanya kabar dari misi yang sebelumnya dijalankan oleh Zhongbo. Zhongbo pun menghela nafas sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan menjelaskan situasi yang dialaminya. Mendengar semua cerita yang baru saja diungkapkan oleh Zhongbo pada saat ini Jie dan Han Sen menggelengkan kepalanya. Mereka merasa sedikit marah dan kecewa terhadap orang-orang dari kelompok bunga lainnya. Tetapi meskipun begitu mereka juga pada saat ini merasa sedikit lega karena Yang Mulia Surga Ketujuh yakni Bai Ling telah bergabung. Dengan adanya Bai Ling maka kekuatan mereka pada saat ini dapat dikatakan sudah cukup untuk mendukung Xiao Yan. Namun ketika mereka memikirkan bahwa ada 3 orang pewaris yang merupakan Dou-Xian bintang 4 atau bahkan bintang 5 mengincar Xiao Feng, mereka pada saat ini benar-benar harus memikirkan cara bagaimana menghadapi ketiga orang tersebut. Pada akhirnya ketiganya pun berbincang-bincang membahas rencana apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Tidak lama setelah itu pada saat ini suara elang seketika terdengar di telinga mereka bertiga.
Ketiganya sontak segera menatap ke arah langit dan melihat elang yang pada saat ini bawa gulungan emas. Ketiganya pun segera menyadari bahwa ini adalah tugas yang akan diperintahkan kepada Yang Mulia Surga ke-9. Pada akhirnya sosok elang pun segera menjatuhkan gulungan berwarna emas dan Zhongbo segera menangkapnya. Setelah melihat kemunculan dari tugas ini, ketiganya pada saat ini saling memandang. Hansen pada akhirnya pada saat ini segera berkata, mungkinkah mereka harus menunggu Tuan Xiao Feng untuk membuka tugas tersebut? Ji Ye pun menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengganggu Tuan ketika dirinya dalam penerobosan. Terlebih lagi penerobosan ini adalah lintas tingkat dan resikonya akan membuat Tuan Xiao Feng pada saat itu terluka parah. Zhongbo juga menganggukkan kepalanya dan berkata sepertinya mereka pada saat ini hanya bisa membuka tugas ini terlebih dahulu. Selain itu tugas ini bukanlah tugas pribadi dan tidak mengapa bagi mereka untuk mengetahuinya. Setelah disepakati pada akhirnya Zhongbo pada saat ini segera menarik nafas sebelum akhirnya dirinya segera membuka gulungan. Ketiganya pun seketika menatap ke arah gulungan yang pada saat ini menampilkan sebuah tulisan. Setelah mereka mengidentifikasi tulisan ini dengan cermat, ketiganya pun seketika terkejut. Secara serempak mereka berteriak bahwa ini adalah misi untuk mendapatkan tombak ilahi kuno penghancur iblis. Tempat dan lokasinya juga sangat spesifik karena tempat ini berada di Luan Moling. Ketiganya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan wajah mereka juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hansen pada akhirnya tanpa sadar bertanya-tanya bagaimana mungkin ini diberikan kepada Yang Mulia Surga ke-9. Bagaimanapun Surga ke-9 adalah tingkat terendah, terlebih lagi Yang Mulia Surga ke-9 juga merupakan orang baru dan kekuatannya masih di tingkat dosian. Jika tugas ini diberikan peringkat level di antara 1 hingga 9, tugas ini seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki level 5 hingga 9. Sementara itu Tuan Xiao Feng pada saat ini mungkin berada di level tingkat 2. Ji Ye juga pada saat ini menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar bergumam sepertinya orang-orang tingkat tinggi di aliansi Dosian sangat ingin Xiao Feng mati. Zhongbo juga pada saat ini mengerutkan kening dan dirinya benar-benar merasa sangat geram di dalam hatinya. Zhongbo pada akhirnya bergumam bahwa tugas ini saja benar-benar sudah sangat berat. Terlebih lagi dengan banyak orang yang mengincar Tuan Xiao Feng, tentu saja tugas ini tidak akan mudah. Ketiganya hanya bisa mengerutkan kening melihat tugas yang pada saat ini dijatuhkan kepada Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain di sebuah aula di mana pada saat ini sudah ada banyak orang yang berkumpul. Orang-orang ini adalah pemimpin tertinggi dari aliansi Dosian dan mereka pada saat ini sedang membahas sesuatu. Salah seorang di antara mereka pada saat ini memegang slip giok di tangannya. Slip giok ini sepertinya menampilkan informasi detail mengenai Xiao Yan dan sosok itu pada akhirnya segera bergumam. Sosok tersebut berkata bahwa anak laki-laki ini memang memiliki bakat. Selain dari warisannya, dirinya juga sebenarnya memiliki jantung api putih. Jika begitu permasalahannya, maka bocah ini merupakan prospek yang bagus. Salah seorang lainnya pada saat ini segera mengangguk setuju sebelum akhirnya dirinya juga berbicara. Sosoknya berkata bahwa bocah ini belum menerobos ke tingkat dogat. Selain itu warisan-warisan yang berada di tubuhnya ini tidak diragukan lagi adalah bom waktu. Dirinya benar-benar khawatir bahwa bocah ini tidak akan bisa bertahan lama ketika keluar dari aliansi Dosian. Seorang lainnya pada saat ini seketika tertawa setelah mendengar apa yang diucapkan oleh sosok sebelumnya. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa menurutnya sepertinya tidak seperti itu. Hal itu dikarenakan dirinya pada saat ini bisa merasa orang ini tidaklah sesederhana itu. Menanggapi hal tersebut, sosok lainnya juga pada saat ini bergumam bahwa mereka masih bisa melindunginya jika dirinya berada di dalam aliansi Dosian. Namun jika dirinya telah keluar dari aliansi Dosian maka akan ada banyak harimau lapar yang mengincarnya. Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata dengan penuh ambisi. Dirinya berkata bahwa jika bocah tersebut bisa bertahan pada saat ini, dirinya secara pribadi akan membantunya di masa depan. Sungguh sangat disayangkan jika mereka tidak membudidayakan bibit-bibit seperti ini.
Mendengar hal tersebut pada saat ini banyak orang menganggukkan kepalanya menunjukkan persetujuan mereka, namun di antara orang-orang ini ada juga Jin Wuye yang pada saat ini mengerutkan kening. Jin Wuye tampaknya tidak terlalu senang ketika semua orang mendiskusikan topik ini. Jin Wuye pada akhirnya menggertakkan gigi dan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak punya waktu untuk melatih orang baru. Mereka harus tetap pada tujuan awal baik berhasil atau tidak mereka pada saat ini harus mengutamakan Luo Tian. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuye pada saat ini salah seorang di antara kerumunan segera berbicara. Sosoknya berkata bahwa Jin Wuye pada saat ini jangan terlalu membatasi pandangannya. Meskipun Luo Tian sangat kuat dirinya tidak bisa mengintegrasikan warisannya sekarang. Pikirannya juga pada saat ini terpengaruh dan dirinya seringkali kehilangan kendali. Jika begitu permasalahannya maka apakah gunanya keberadaan orang yang seperti itu? Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Jin Wuye pada saat ini benar-benar menjadi semakin geram. Jin Wuye hanya bisa menggertakkan gigi melihat semua orang yang pada saat ini tampaknya tidak menyetujui saran dari Jin Wuye. Pada akhirnya perdebatan di antara mereka pada saat ini benar-benar terjadi. Jin Wuye benar-benar tidak bisa mengelak dengan fakta yang pada saat ini diungkapkan oleh semua orang. Jin Wuye pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakkan giginya serta mengepalkan tinjunya. Meskipun keberadaan orang-orang dari keluarga Jin di aliansi Dosian sangat banyak, tetapi jika mereka semua digabungkan mereka tidak akan bisa melawan orang-orang ini. Hal itu dikarenakan orang-orang yang berkumpul di sini memiliki kekuatan yang dapat dikatakan hampir setara. Perbedaan di antara kekuatan masing-masing pemimpin ini sangatlah tipis. Dengan begitu jika 8 orang pada saat ini bergabung tentu saja Jin Wuye tidak akan bisa menghadapi mereka. Di tengah-tengah gontok-gontokan ini pada akhirnya salah seorang di antara kerumunan segera mulai berbicara. Sosoknya berinisiatif untuk mengambil jalan tengah di antara kebuntuan perdebatan ini. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa Jin Wuye benar-benar harus berpandangan luas. Jin Wuye pada saat ini tidak boleh menutup kemungkinan atas semua peluang yang ada. Selain itu mengenai siapakah yang akan menjadi pewaris mutlak di masa depan semuanya akan tergantung oleh kemampuan dari pewaris itu sendiri. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya sebelum akhirnya segera menghilang. Setelah sosok ini menghilang pada akhirnya sosok-sosok lainnya juga satu persatu segera meninggalkan ruang rapat. Pada akhirnya Jin Wuye sendirian di sini sambil menahan amarah dan mengepalkan tinjunya. Di tengah-tengah kemarahannya Jin Wuye pada akhirnya juga memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Di dalam suasana hati yang pada saat ini benar-benar bergejolak Jin Wuye pada saat ini segera pergi ke sebuah gua. Jin Wuye pada saat ini menemui sesosok yang tampak terlihat sangat lemah. Rupanya pada saat ini Jin Wuye datang menemui Luo Tian untuk menanyakan kabar dari Luo Tian. Jin Wuye pun segera bertanya kepada Luo Tian apakah Luo Tian masih belum bisa mengendalikannya. Sosok Luo Tian yang terlihat sangat lemah pun berbalik dan Jin Wuye pada saat ini sedikit terkejut melihat Luo Tian yang pucat. Luo Tian pada saat ini hanya bisa menghela nafas di hadapan dari Jin Wuye. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye pada saat ini segera berkata agar Luo Tian tidak perlu khawatir. Dirinya akan segera menemukan jantung dari Yang Mulia dan dengan cara seperti itu maka Luo Tian akan bisa diselamatkan. Dengan cara seperti itu maka Luo Tian akan segera menjadi penerus dari Yang Mulia. Luo Tian pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa guru benar-benar telah bekerja keras. Guru benar-benar telah memberikan semua yang dirinya miliki kepada Luo Tian. Tetapi pada saat ini Luo Tian benar-benar tidak bisa memberikan apapun kepada guru. Terlebih lagi orang-orang tua itu juga berniat untuk mengganti Luo Tian dengan orang-orang baru. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Jin Wuye pun menghela nafas sebelum akhirnya memerintahkan Luo Tian untuk beristirahat sejenak. Sementara itu Luo Tian pada saat ini segera berkata kepada Jin Wuye bahwa dirinya merasakan ada pewaris lain di aliansi Dosian. Jin Wuye pun sedikit terkejut sebelum akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ada yang aneh dari orang tersebut.
Jin Wuye pun segera menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa dirinya tidak bisa mengatakan hal tersebut dengan sebutan aneh, tetapi setelah orang ini muncul serangan dari warisan tersebut benar-benar menjadi semakin kuat, Luo Tian benar-benar khawatir bahwa dirinya tidak akan bisa menyelamatkan diri di kali berikutnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Wuye merasa tidak yakin dan bertanya apakah semua ini ada hubungannya dengan bocah tersebut. Luo Tian pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan tidak menjawab apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuye. Sementara itu pada saat ini melihat Luo Tian yang terlihat sedih, Jin Wuye pada akhirnya kembali mengubah topik pembicaraan. Jin Wuye berkata bahwa Luo Tian pada saat ini tidak perlu khawatir. Jin Wuye telah mendapatkan beberapa petunjuk dan dirinya akan segera mendapatkan jantung yang mulia. Mendengar hal tersebut Luo Tian pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih terus berusaha menerobos ke tingkat Dogat. Namun Xiao Yan pada saat ini masih harus melalui proses pembentukan dari lautan bintang. Seiring berjalannya waktu pada saat ini jumlah bintang di dalam tubuh Xiao Yan juga semakin bertambah. Namun pada saat ini proses penyerapan Xiao Yan juga semakin lama semakin melambat. Xiao Yan pada saat ini telah menembus ke angka 3000 dan masih ada 500 lagi untuk masuk ke tingkat D. Namun pada saat ini proses penyerapan benar-benar menjadi semakin lambat dan Xiao Yan sangat pesimis apakah Xiao Yan bisa menembus ke tingkat D. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan Xiao Yan benar-benar harus mengejar semuanya dengan sangat cepat. Xiao Yan pada akhirnya melirik esensi darah dewa di tangannya dan tanpa banyak basa-basi segera menelannya. Tiba-tiba kecepatan dari penyerapan sekali lagi melonjak ke tahap yang sangat cepat. Bintang-bintang yang terbentuk juga terus bertambah hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini telah bisa menembus ke angka 3300. Bersamaan dengan hal tersebut juga Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menyerap teratai api putih di dalam tubuhnya. Jantung api putih di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Jantung api putih di tubuh Xiao Yan pada dasarnya pada saat ini akan segera terbentuk. Dengan begitu di dalam pertempuran sesungguhnya di masa depan Xiao Yan benar-benar akan bisa menampilkan kekuatan dari jantung api putih sepenuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Han Sen dan Ji Ye masih menatap ke arah Xiao Feng. Sementara itu Zhong Bo telah pergi dan sesekali pergi untuk melihat keadaan dari Xiao Feng. Pada saat ini Zhong Bo sedang berdiskusi dengan Bai Ling di surga ke-9 membahas rencana di masa depan untuk Xiao Feng. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini warna kabut yang menutupi gunung berapi ke-9 seketika berubah. Dalam waktu sekejap mata pada saat ini kabut yang awalnya berwarna biru segera berubah menjadi berwarna hitam pekat. Han Sen dan Ji Ye yang melihat pemandangan ini juga matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Han Sen pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ternyata Tuan benar-benar sangatlah kuat. Dirinya pada saat ini benar-benar bisa menerobos dan membentuk lautan bintang tingkat D. Jika begitu permasalahannya maka di masa depan mereka tidak perlu terlalu cemas dengan Tuan-Tuan Xiao Feng. Hanya dengan mengandalkan lautan bintang tingkat D ketika Tuan Xiao Feng menerobos ke tingkat Dogat bintang 1 dirinya benar-benar sudah bisa bersaing dengan seorang Dogat bintang 2 dirinya benar-benar ingin tahu masa depan cerah apa yang akan segera diraih oleh Tuan Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen pada saat ini Ji Ye masih mengerutkan kening sebelum akhirnya Ji Ye mulai berbicara. Ji Ye berkata agar Han Sen pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara terlebih dahulu, sebaiknya Han Sen memperhatikan Tuan Xiao Feng, sepertinya pada saat ini Tuan Xiao Feng akan memberikan mereka kejutan yang tidak terduga. Han Sen pun sedikit terkejut dan pada saat ini Han Sen kembali menyipitkan matanya. Han Sen pada akhirnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan bertanya kepada Ji Ye apakah Tuan Xiao Feng pada saat ini tidak berniat untuk berhenti. Ji Ye pun hanya tersenyum dan pada saat ini keduanya hanya bisa terdiam memandang ke arah Xiao Feng. Sementara itu pada saat ini beberapa tokoh tingkat tinggi di aliansi Dou Xian juga benar-benar bisa merasakan hal tersebut.
mereka pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dengan apa yang telah terjadi. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya ke mata-mata yang berada di hadapannya. Sosoknya bertanya apakah itu adalah lautan bintang keadaan di mata-mata yang merupakan jenderal ini pun seketika menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu memang benar. Mendengar konfirmasi dari sang jenderal pada akhirnya sosok tersebut pada saat ini bergumam bahwa anak ini benar-benar menarik. Jika begitu permasalahannya maka mereka harus mengikuti perintahnya dan segera kirim 10.000 pasukan untuk melindunginya secara rahasia. Jika ada keadaan khusus yang muncul selama terobosannya maka mereka harus datang dan melapor kepadanya tepat waktu. Selain itu setelah bocah tersebut menerobos ke tingkat Dogat maka mereka harus menyerahkan token giok ini kepadanya. Setelah selesai berbicara sosoknya pun segera melambaikan tangannya memberikan batu giok kepada sang jenderal. Sang jenderal pun segera menerima batu giok tersebut dan segera menyimpannya. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sang jenderal pun mengundurkan diri dan bergegas pergi. Setelah kepergian dari sang jenderal pada saat ini sosok itu pun seketika tertawa. Sosoknya pada akhirnya lanjut bergumam bahwa dirinya benar-benar ingin melihat apakah Jin Wuye berani membunuh putranya lagi. Jika dirinya benar-benar berani mencobanya maka pada akhirnya dirinya benar-benar akan menghabisi Jin Wuye. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih membentuk lautan bintang dan Xiao Yan mengerutkan kening. Hal itu dikarenakan setelah Xiao Yan menerobos ke bintang ke 3.500 seluruh kecepatan penyerapannya juga kembali melambat. Efek dari esensi darah juga pada saat ini benar-benar telah habis. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa hanya tinggal tersisa ramuan di tangan Xiao Yan untuk membantunya membentuk lautan bintang. Xiao Yan pada akhirnya tidak ingin membuang banyak waktu dan Xiao Yan pada saat ini segera meminum pil tersebut. Namun pada saat ini hal tidak terduga terjadi ketika Xiao Yan tidak meminum hanya satu pil. Xiao Yan yang dipenuhi dengan tekad pada saat ini benar-benar menenggak 3 buah pil. Jika itu adalah orang biasa yang meminumnya kemungkinan besar tubuh mereka akan segera meledak dan mereka akan mati. Namun pada saat ini di hati Xiao Yan benar-benar ada sentuhan ketekunan dan Xiao Yan tidak bisa digoyahkan hanya dengan hal seperti itu. Terlebih lagi tubuh Xiao Yan juga telah diperkuat oleh tubuh guntur dewa kuno. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki jantung api putih yang bisa menekan dantiannya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya berdiam diri menunggu efek dari pil tersebut bekerja. Detik demi detik berlalu dengan Xiao Yan yang pada saat ini terdiam untuk waktu yang cukup lama. Pada akhirnya wajah Xiao Yan mulai menjadi pucat dan jelek sambil menanti reaksi dari pil tersebut. Pada akhirnya setelah penantian yang dipenuhi dengan keputusasaan tubuh Xiao Yan mulai kembali melonjak dengan hebat. Bersamaan dengan hal tersebut meridian Xiao Yan yang sebelumnya hampir berhenti menyerap energi pada saat ini seolah-olah seperti lubang hitam. Kecepatan penyerapan kembali meningkat dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Pada saat ini juga Xiao Yan segera mengeluarkan teratai api dari jantung api putih yang tersisa. Total dari teratai api pada saat ini hanya tersisa 3.000 dan Xiao Yan memutuskan untuk menyerap semuanya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berencana untuk menggunakan metode dengan menjejalkan semua sumber energi di dalam tubuhnya. Pada saat yang bersamaan pada saat ini di bagian terdalam di lautan di bawah tanah Bei Tianli pada saat ini sepertinya merasakan sesuatu dan dirinya pada saat ini sedikit tersentak. Pada saat ini ada juga 2 sosok di sebelah dari Bei Tianli dan mereka bertanya apa yang telah terjadi dengan guru. Jika Xiao Yan melihat 2 sosok ini Xiao Yan tentu saja pasti akan terkejut. 2 sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Sue Si dan Hun Tiandi yang telah dibunuh oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan hendak pergi. Tampaknya keduanya benar-benar telah diselamatkan oleh Bei Tianli pada saat sebelumnya. Bei Tianli ada saat ini segera tersadar sebelum akhirnya segera menjawab pertanyaan di antara keduanya. Bei Tianli berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak apa-apa. Hanya saja anak itu telah melakukan sesuatu yang bahkan Bei Tianli belum pernah lakukan sebelumnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini ekspresi dari Sue Si dan Hun Tiandi benar-benar berubah menjadi suram.
Menyadari hal tersebut, Bai Tianli pun segera berkata agar mereka berdua pada saat ini jangan terlalu kesal. Bai Tianli menyelamatkan mereka berdua karena dirinya benar-benar sangat bosan tinggal di sini sendirian. Selain itu, dengan bakat dari bocah tersebut, jika mereka berdua bertemu dengannya di masa depan, maka tentu saja semuanya benar-benar tergantung suasana hati dari bocah tersebut, apakah mereka berdua akan mati atau selamat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Tianli pada saat ini, Hun Tiandi hanya bisa terdiam dan tidak berbicara. Sementara itu, Bai Tianli pada saat ini melirik ke arah Hun Tiandi. Bai Tianli merenung sejenak sebelum akhirnya segera lanjut berkata kepada Hun Tiandi. Bai Tianli berkata bahwa Hun Tiandi masih memiliki harapan. Sebaiknya pada saat ini mereka benar-benar menjalani hidup mereka dengan baik. Sebaiknya mereka jangan kembali mengingat pembalasan. Menurut Bai Tianli, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut kepada bocah itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Tianli pada saat ini, Suesi hanya bisa menghela nafas dan bergumam bahwa dirinya sepertinya masih seorang sampah. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tampak terlihat sangat menyedihkan di tengah-tengah proses pembentukan lautan bintang. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa batasan dari tubuh Xiao Yan akan segera datang. Xiao Yan pada saat ini telah berhasil memadatkan 4.000 bintang di dalam lautan bintang di dantiannya. Angka ini sudah sangat menakutkan bagi seorang dogat yang baru menerobos, tetapi buat Xiao Yan pada saat ini hal tersebut benar-benar masih sangat kurang. Masih ada celah yang sangat besar bagi Xiao Yan untuk bisa mencapai tingkat legenda, yakni tingkat surgawi. Xiao Yan pada saat ini masih membutuhkan 1.000 bintang dan jumlah tersebut benar-benar sangat banyak. Namun pada saat ini Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa kecepatan dari penyerapannya semakin menipis. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini tidak lagi memiliki amunisi seperti sebelumnya. Semua hal yang dipersiapkan oleh Xiao Yan sebelumnya benar-benar telah habis. Hanya tinggal tersisa 3 pil yang pada saat ini berada di tangan Xiao Yan. Tetapi jika Xiao Yan menggunakan pil tersebut, tampaknya pada saat ini dantian Xiao Yan juga tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berada di tahap kritis dan jika Xiao Yan menghentikan hal tersebut, Xiao Yan benar-benar harus pasrah dengan Xiao Yan yang memiliki kekuatan dari lautan bintang di tingkat D. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dan bertanya-tanya apakah jalannya akan terhenti di tengah jalan seperti ini. Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mencapai batasnya. Meskipun dengan pencapaian lautan bintang tingkat D merupakan hal yang sangat bagus bagi semua orang, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar belum terlalu puas. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sakit di dalam hatinya karena perjuangannya selama ini benar-benar hanya sampai di titik ini. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang merasa sedih, Xiao Yan pada akhirnya segera memiliki sebuah ide. Xiao Yan berpikir bahwa jantung api di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini telah terbentuk. Semua teratai api telah terserap dan pada saat ini jantung api putih di dalam dantian Xiao Yan benar-benar telah sepenuhnya terbentuk. Kekuatan dari jantung api ini juga benar-benar sangat kuat dan jika seperti itu Xiao Yan pada saat ini berpikir apakah mungkin jantung api akan bisa digunakan untuk hal ini. Jantung api di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi semakin kuat dan cahayanya seterang cahaya matahari. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah dengan kekuatan dari jantung api ini akan bisa menekan kekerasan energi di dalam dantian Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan dengan hati-hati merasakan jantung api di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan sekarang adalah tuan dari jantung api putih, tetapi pada akhirnya jantung api putih pada saat ini segera bereaksi. Jantung api putih dapat dikatakan pada saat ini telah tumbuh dewasa dan tampak memiliki sedikit emosi dan pemikiran. Jantung api putih ini seketika sedikit melonjak dan hal tersebut benar-benar di luar dugaan dari Xiao Yan. Jantung api putih pada saat ini tentu saja bisa menyadari niat dari tuannya dan pada saat ini dirinya seolah-olah meledek Xiao Yan. Hanya dengan lonjakan kecilnya Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan rasa sakit.
Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada akhirnya jantung api putih kembali ke dalam kondisi normal. Pada akhirnya jantung api putih pada saat ini membiarkan Xiao Yan melakukan apa yang dirinya inginkan. Jantung api putih pun segera berkeliaran di permukaan inti sumber api Xiao Yan. Dengan keterikatan dari jantung api putih, Xiao Yan bisa merasakan rasa sakitnya pada saat ini menghilang. Pembuluh darah dari inti api juga telah menempel pada lapisan api putih. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena idenya ini benar-benar akan berhasil. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa selama meridian Xiao Yan bisa bertahan maka Xiao Yan akan bisa terus melanjutkan hal ini. Sementara itu di sisi lain Han Sen dan Ji Ye pada saat ini merasa khawatir melihat Xiao Yan yang sedikit mandek. Mereka pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Tuan Xiao Feng akan bisa menerobos ke lautan bintang tingkat surgawi. Namun bersamaan dengan mereka yang khawatir pada akhirnya permasalahan juga segera datang. Kali ini ada pasukan yang berjumlah puluhan ribu dan mereka mengenakan baju besi emas berbingkai putih. Aura yang terpancar dari mereka juga pada saat ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan ksatria hantu milik Han Sen juga pada saat ini menyingkir satu demi satu tanpa bisa bertindak. Melihat banyak pasukan yang muncul pada saat ini tentu saja Han Sen dan Ji Ye juga tidak asing lagi. Mereka pada saat ini tanpa sadar berseru bahwa ini adalah tentara emas lapis baja. Ini adalah tentara yang berada langsung di bawah keluarga Jin. Mereka berada di seluruh aliansi Dosian dan mereka semua dianggap sebagai kekuatan tingkat atas plafon rumah Budayanti.